Yusril berjuang demi rupiah. Strategi mereka, dalangnya Muldoko, wayangnya Yusril dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kami minta agar Yusril mengakui saja, jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya, Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI. Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura. Dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Muldoko, jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Masih ada yang mencoba memanipulasi fakta atau menebar kebohongan, ya tentunya sudah bubar semua. Karena apa? Kalau hanya bersilat lidah di TV atau di media online, ya bisa. Tapi mana buktinya? Kami bawa buktinya. Silakan difoto, yang tadi sudah jelas. Menurut kami sudah lebih dari cukup. Ya. Bagian ketiga, ini bagian terakhir. Ya. Koalisi KSP Muldoko, Yusril berjuang demi rupiah. Pada bagian ketiga ini, kami katakan kalau kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Muldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya, egomania. Ya, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini sejak 3 bulan lalu. Sudah ada pembicaraan mereka berdua ini melalui Zoom meeting dari rumah KSP Muldoko di Menteng pada awal Agustus 2021. Strategi mereka, dalangnya Muldoko, wayangnya Yusril dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya kontrak profesional pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Itu wajar. Ya. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja, jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan ADART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung. Kami juga memperhatikan instabilitas emosi Pak Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh, Pak Yusril sekarang menggugat ADART yang tahun lalu dijadikan dasar untuk mengusung anaknya Pak Yusril menjadi calon bupati di Belitung Timur. Lalu apa respon Pak Yusril? Dia katakan Pak SBY tidak akan bisa maju nyapres 2004 kalau tanpa dukungan PBB. Ini sungguh pembodohan publik, ya, sangat tidak intelek. Perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, Bapak SBY dengan dukungan Demokrat
tetap bisa maju nyapres tahun 2004. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi sudah memenuhi syarat untuk nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan intelektualitas dan respon Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional. Karena itu kami juga bertanya lagi-lagi soal kemampuan intelijen KSP Muldoko. Begini rekan-rekan wartawan, ya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara tim DPP Partai Demokrat dengan tim Yusril. Saat itu penawarannya benar 100 miliar. Ada buktinya, ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan. Seakan-akan hukum itu bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif 100 miliar. Faktanya seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Muldoko ditolak oleh pemerintah. Sekarang kami tidak bisa membayangkan berapa KSP Muldoko harus membayar. Yusril pada posisi KSP Muldoko yang salah dan kalah. Sebagai latar belakang penunjukan Yusril ini, tim KSP Muldoko terbelah 3. Dr. Hewan, Joni Allen, dan Nazarudin menghendaki saudara Yosep Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. Tapi KSP Muldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacaranya. Awalnya tim KSP Muldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya, ya, yang katanya bisa mengatur-ngatur hukum. Ini katanya, gitu ya. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. Informasi yang kami dapat, KSP Muldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Muldoko tidak bekerja untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian miliar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi untuk KSP Muldoko diporotin miliaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika. Saat ini semua kembali kepada KSP Muldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat hilaf atau salah. Bukankah saat ini timnya KSP Muldoko pun sudah cerai-berai? Maxo Pakua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Nazarudin pun diduga sebagai salah satu investor itu keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memasukkan tanda tangan kader Partai Demokrat untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada tanggal 18 April 2021. Kami pun meminta dengan hormat agar pihak Polda Metro Jaya dapat memproses kasus ini. Dari April, sekarang sudah Oktober. Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhammad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena agometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Muldoko sudah tidak mempercayai lagi tim Marzuki Ali dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisial ES.
Pilihan kedua, KSP Muldoko silakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan bukan saja uangnya, tapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin, insya Allah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya, kami mengingatkan kepada KSP Muldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya, Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI. Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura. Dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Muldoko, jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para tokoh nasional, akademisi, LSM, dan seluruh elemen masyarakat, atas nama pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, perhatian, dan dukungannya kepada kami dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan demokrat dari para begal politik. Demikian penjelasan kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.